Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Podcast Madrasah. Perkenalkan, nama aku Nur Latifah. Dan nama aku Dika Rami Aziz. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial loh. Kira-kira kalian tahu nggak siapa tamu spesial itu? Tanpa berlama-lama, kita sambut saja ibu pengawasnya, Ibu Azah Zumrud MPD. Ya. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berkesempatan ngobrol santai bersama kami. Terima kasih. Ya. Sebelum sesi tanya jawab dimulai, bolehkah Ibu memperkenalkan diri dulu, nama Ibu siapa dan Ibu mau sekolah apa saja sebagai pengawas? Oh baik, aduh luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Azah Zumrud, salah satu pengawas madrasah ya di Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Adapun beberapa madrasah kolaborasi menjadi binaan, termasuk salah satunya Madrasah Sanawiyah Madarijut Tholibin. Sudah 3 tahun kalau nggak salah. Nah, hari ini ada proses untuk apresiasi, yaitu terkait dengan penilaian kinerja kepala madrasah. Alhamdulillah, terus diajak podcast mat, wah luar biasa. Itu perkenalan saya singkat. Anak saya 4, sudah ada yang nikah, ada yang kuliah di Azhar, Kairo, dan ada yang masih berjuang di kesehatan kuliahnya. Tinggal di Depok, kantor di Kementerian Agama. Masya Allah, keren banget Main ya, Ibu. OSIS-nya ya, OSIS-nya. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, apakah saya boleh meminta izin untuk menceritakan bagaimana Ibu awal mula bisa menjadi pengawas sekolah dan sudah berapa lama Ibu menjadi pengawas sekolah? Oh baik, dulu saya anak-anak saya ceritain ya, mungkin ada motivasi ya. Iya. Sekolahnya ibu lahirnya di madrasah swasta seperti kita ini di daerah. Terus kalau ujian masih gabung ke negeri zaman dulu, naik sepeda jauh, panas, terus ikut lomba pidato bahasa Arab, lomba pidato bahasa Inggris, bahasa Arab terutama. Saya ingat karena pakai jilbabnya kayak gini, nggak pakai dalaman. Terus pada akhirnya daftar menjadi pegawai negeri ya, itu jadi guru, terus jadi kepala madrasah pernah berapa tahun, 8 tahun, baru ke pengawas atau penilai ya, penilai yang itu ingin berusaha untuk memajukan, menjamin mutu madrasah. Mutu dari apa? Kalau indikator penilaiannya mutu madrasah itu dari outputnya siswa-siswi yang berkarakter, yang baik, akhlakul karimah dan berprestasi. Prestasi adab, akhlak, prestasi baik, kemudian prestasi dalam bentuk yang bisa diukur, prestasi siswa, prestasi guru, prestasi kepala madrasah atau lembaga. Gimana prestasi siswanya di MTS Madarijut Tholibin dan di madrasah itu insya Allah sekarang silahkan madrasah yang bermartabat, madrasah mendunia, bahkan mengakhirat, karena kita punya daya tarik yaitu untuk urusan dunia sampai akhirat. Anak-anak yang soleh, yang berkarakter, mau mendoakan orang tua, ya kan? Dan mau berjuang, tekun, tabah, sabar, berkarakter, kuat, ya gitu. Jadi kalau sejarahnya ya penuh perjuangan. Ya penuh perjuangan sampai menjadi pengawas. Tadi kamat 8 tahun, kemudian pengawas sudah mulai tahun 2014. Berarti berapa tahun? Wah, berarti udah cukup lama ya, 9 tahun ya, Bu? Gitu deh. Ya, doain ya sehat selalu. Setiap pekerjaan pasti kan ada selalu tantangannya, Bu. Ya. Nah, tantangan apa yang sering Ibu hadapi ketika sedang memantau atau mengawasi sekolah? Oh iya, kalau tantangan substansi atau pemikiran mungkin memang tidak banyak, dalam arti memang sudah koridor kita menjalankan tugas untuk mengawal madrasah secara lembaga dan juga secara pembelajarannya, terus kemudian bagaimana meng-cross-check karakter ataupun budaya madrasah dan karakter siswa-siswi atau murid madrasah. Penjaminan mutu ya. Iya. Kalau teknis ya karena di ibu kota macet. Jadi ibu kalau berangkat habis sholat subuh, habis ini udah harus berangkat karena tinggalnya lumayan. Itu tantangan, tapi saya ambil hikmahnya. Mungkin di mobil sambil bisa dzikir dan sebagainya. Selalu apa tantangan itu saya anggap menjadi potensi untuk mengambil peluang yang selanjutnya. Jadi kalau macet, oh berarti peluangnya bisa sambil tiket, sambil koordinasi, telepon juga, maksudnya sambil
yang lain itu bisa ada hikmahnya, tidak mengeluh, tapi jalani dengan ikhlas. Ya ujiannya itu Berarti kita waktu lagi ngadepin tantangan tuh kita harus tetap ambil hikmahnya ininya, hikmahnya dan positifnya ya. Jadi tidak sama tipsnya jauhi mengeluh, tambah bersyukur. Jadi saya selalu bersyukur diberi sehat, begitu apa yang bisa saya optimalkan, saya lakukan sehingga akhirnya insya Allah jauh, atau saya ingin menjauhi mengeluh, kemudian malas, malu, la haula la quwata illa billah. Itu tantangannya ya banyak ya. Ya, berarti Ibu sudah cukup lama ya Bu untuk mengawas, dan saya mau menanyakan menurut Ibu nih, sekolah tuh yang baik tuh seperti apa ya Bu? Dan terutama di madrasah nih, pandangan Ibu tuh dalam sekolah yang baik tuh seperti apa? Oke, luar biasa. Pertanyaannya mantap. Saya seneng nih anak-anak ketemu yang begini, murid yang kreatif ya. Satu, madrasah yang bagus menurut Ibu itu memang dilihat dari profilnya. Profilnya madrasah dilihat dari prestasi lembaga, prestasi camat, prestasi guru, dan juga apalagi prestasi siswa. Ya, bukan karena ikut lomba menang, itu salah satunya. Sertifikatnya banyak, itu teknis. Tetapi pada dasarnya bagaimana madrasah ikut mengawal masyarakat ya, ikut mengawal anak bangsa agar dihantarkan menjadi putra-putri anak bangsa yang berkarakter, yang teguh, kuat, taat kepada Allah, pada Rasul, orang tua, dan satu lagi cinta tanah air, mau membela negara, cinta lingkungan, cinta kebersihan, ya kan? Cinta ilmu, gitu, cinta agama, cinta ilmu, dan jauhi atau di madrasah itu yang bagus, yang tidak ada perundungan, tidak ada bullying, tidak ada kali, pokoknya tenang pasti, tapi kekinian, bukan terus jumut atau tidak mau maju, keterbukaan ada. Itu madrasah yang menurut Ibu ideal. Ya. Oke. Ada tambahan lagi untuk misal kayak madrasahnya tuh biar berkembang lagi tuh seperti apa sih Bu? Oke, madrasah yang kekinian atau yang maju itu madrasah yang bisa memfasilitasi, memakai fasilitas era sekarang, yaitu digital. Karena tidak menjadi keniscayaan bahwa digitalisasi ataupun AI ini menjadi satu dan lain hal. Positifnya banyak, negatifnya ada, tapi positifnya negatifnya ya kita memang harus mentaskih dulu atau cross check kalau ini tidak mutlak semua benar. Maka madrasah yang membuka diri secara maya atau digitalnya atau AI-nya juga melek begitu ya, friendly IT, dengan tetap mengedepankan di harian atau di tingkat level prakteknya juga terus menjaga karakter, akhlak anak-anak, dan juga ketika kita cari klik ada Madarijut Thalibin apa gitu tuh bisa dilihat di dunia maya gitu. Maka alhamdulillah nih OSIS-nya aktif, nanti OSIS-nya IG-nya atau apa kegiatan-kegiatannya dalam pembelajaran maupun praktek skill seperti ini, language-nya, terus berwawancara dan sebagainya, itu butuh keterampilan, butuh ini, jadi ya utuh. Kemudian yang terakhir, madrasah yang ideal menurut Ibu adalah madrasah yang berproses atau pembelajarannya, guru-gurunya, kepala madrasahnya humble, yang friendly, yang menunjukkan bahagia, cerah, ceria, sehingga di madrasah bisa mengajak siswa-siswinya untuk bahagia, untuk senang, terus senang ilmu, cinta kepada Allah, Rasul, senang kebaikan, senang ilmu ya, senang berjuang, senang menatap masa depan dengan bersyukur, itu senang. Jadi kurikulum cinta itu istilahnya hablum minallahnya, hablur Rasul, cinta NKRI, cinta lingkungan, cinta ilmu, semuanya kena gitu. Jadi idealnya begitu, tapi secara lahiriah bisa kok dijalankan dengan sehari-hari. Kalian kan juga bahagia toh, nah, senang kan menjalankan ini dengan belajar gitu ya. Ya betul. Boleh saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Siap, mangga. Saya mau nanya nih Bu, bagaimana pandangan Ibu terhadap MTS Madarijut Thalibin ini, terutama dalam masa pembangunannya dan program-program yang dijalankannya? Ya, alhamdulillah, karena sedikit banyak
pembinanya ya sifatnya saya mengetahui dan berkolaborasi terutama dengan jajaran pimpinan yaitu Camat, Kepala Madrasah yang terhormat Bapak Rifki ya. Iya. Itu pembangunan secara fisikal sangat kondusif untuk luas dan luas juga representatif, sarana prasarana, lingkungan bersih, insya Allah sehat dan memenuhi semua standar ataupun SOP yang ada. Kemudian pembangunannya terus berkelanjutan secara fisik dan alhamdulillah izin Allah atas ketokohan para pejuang muassis dulu, keluarga besar Kendiri itu juga menjadi daya tarik dan daya ini. Mudah-mudahan Allah yarhamhum, mereka semua dalam kucuran rahmat ridha Allah. Nah, terus anak-anak datang ke sini, siswa murid lagi gembira ria, lagi bergerak dalam pembelajaran, ada yang olahraga, ada yang macam-macam, ada tadi apa namanya itu? Class meeting. Nah, itu menggambarkan gerak gitu, hidup dinamis dan juga ceria, insya Allah ya, seperti itu. Jadi gerak dan berdampak, berdampaknya insya Allah berdampak. Oke, saya lanjut ke pertanyaan lagi ya Bu. Nah, berarti kan Ibu sudah mengetahui nih berbagai macam karakter orang-orang ya Bu ya, selama pengawas ini. Nah, saya mau bertanya apa pesan Ibu untuk guru-guru kami yang ada di sini maupun guru-guru yang bakal akan mendengarkan podcast ini yang terus berusaha untuk mengajarkan pembelajaran yang terbaik bagi siswanya. Oke, pesan-pesan ya? Ya. Betul. Pesan baik untuk semua keluarga di Madaris Jodolipin. Yang pertama, tambah bersyukur, itu selalu. Yang kedua, terus tanamkan jiwa berjuang, jangan lupa sejarah. Maka kalau di sini sepertinya alangkah baiknya selalu membudayakan silaturahmi kepada almarhumah muassisnya, pendirinya, itu anak-anak diajarkan. Lalu yang selanjutnya bergerak, berjalan, berjuang, berproses dengan disiplin. Disiplin. Yang kedua dengan memaksimalkan IT atau juga friendly sosial media seperti ini juga AI, bahwa kita bukan kalah dengan AI tapi kita kalah dengan orang lain yang lebih dahulu memaksimalkan AI. Lalu pesan lagi nih, kita sukalah membiasakan mendesain segala sesuatunya tertib, disiplin dengan tulislah apa yang dilakukan, lakukan apa yang ditulis. Itu konsistensi ya, menulis buku, menulis puisi, menulis antologi, apa aja sehingga produktif ya. Oh, berarti selama perjalanan Ibu selalu mencatat apa yang Ibu ingin lakukan Ibu. Insya Allah target-target mingguan, harian. Nanti kalau sudah diceklis sudah karena usia kalau Ibu, kalau kalian masih ini ya usia sehingga. Oh, berarti Ibu sangat produktif banget ya Bu. Amin. Agenda maupun. Menakjubkan banget nih Bu. Menakjubkan banget karena kedatangannya Ibu dan Ibu memberikan suasana yang menyenangkan dan amin. Kita jadi termotivasi banget nih Bu, jadi kayak ternyata kalau jadi pengawas tuh seperti ini ya perjalanannya, jadi tertata rapi dengan cara menulis ya, ditulis di ya, target-target ya. Itu selalu harian, nanti ganti buku, jadi nanti suatu saat lagi iseng, kalau Putri nih lagi libur sholat, buka-buka, oh waktu itu segitu kreditnya, oh waktu itu segitu, melalaikan waktunya, kita nggak ngapa-ngapain, terlalu banyak hal yang terbuang gitu ya. Kalau tulisan ya berita-berita, Ibu jadi author di website juga ikut, karena Ibu juga nggak terlalu sering tampil begini, tapi di balik layar lebih senang. nulis. Wow, kita sangat takjub banget. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, barokah ya. Amin. Kalau tadi itu pesan buat guru, apakah Ibu ada pesan untuk murid-murid atau bagi para siswa-siswi yang sedang menonton podcast ini yang untuk agar proses pembelajaran mereka lebih bermakna dan mungkin juga akan lebih menyenangkan bagi mereka? Ada Bu? Oke. Saya senang lihat ini, kakak-kakak ini luar biasa. Jadi inilah produktif dan juga eksplornya itu spontan ya. Jadi untuk pesan anak-anakku, murid dimanapun berada, apalagi di MTS Madaris Jodolipin, terus berjuang, terus belajar, ingin selalu membaik. Jadi ada keinginan membaik, lalu banyak berlatih.
banyak berlatih dan senang ilmu, senang orang tua, senang kebaikan. Ya, jangan lupakan orang tua. Apapun orang tua harus selalu dilibatkan dalam doa-doa, ya dalam segala sesuatunya ingat ya, ingat ibunya ya dan lain sebagainya. Dan juga berjuang untuk lillahi kalimatillah ini mencari ridho Allah, menegakkan dinul Islam wal muslimin sebagai siswa madrasah mendunia, tidak kemudian harus gimana tapi ini kan bisa mendunia nih podcastnya, istilahnya syiar share dakwah bil sosmed ya, dakwah bil IT, bil sosmed, bil hikmah. Dan pasti bisa selama mau dan juga berjuang serta tegak berdiri, yakin. Kuncinya satu, yakin. Jadi tanpa adanya kemauan berarti itu bakal tidak akan adanya berjalan. Nonsen kalau nggak ada kemauan. Penyakit yang nggak ada obatnya itu kan malu, malas, mengeluh. Nggak ada obatnya itu 3M berarti. Ya 4. Macam-macam yang macam-macam MMM juga banyak ya kan. Malu, malas, mengeluh, apalagi itu minder ya teman-temannya itu. Melalaikan, pakai meme yang lain. Itu kita obatnya dari diri kita sendiri ya, motivator. Selalu muhasabah, insya Allah kita tiap hari muhasabah ya, tiap bangun tidur pagi-pagi langsung alhamdulillah di ahyana ba'da matana wal nusur, niat ibadah kepada Allah, sekolahnya, jalannya, perjuangan orang tuanya semuanya dinilai ibadah. Kalau ada hal-hal yang kurang atau niat ibadahnya itu bocor, mungkin pakai maksiat, bukan maksiat, maksudnya kadang kita ngerumpi dikit apa ya, istighfar banyak-banyak ya. Yang penting anak-anak murid di sini nggak ada perundungan, bullying, selalu rukun, justru fastabiqul khairat, itu bersaing dalam kebaikan. Terus sabar ya. Karena kalau sabar, tegak itu nanti kebaikan ngikutin kita nggak usah menyampaikan kita orang baik, istilahnya udah baik, niat baik, nggak usah kita umumkan atau memaksa orang di luar kita mengakui kita baik, biarin aja. Jadi kita berjuang aja terus, berbuat baik aja terus, Maya sabar ya. Kalau misal teman kita ada yang melakukan sifat yang bertentangan dengan yang tadi Ibu bilang, dia selalu kayak malas, mengeluh, minder, apalah segala macam itu. Kasian kita kan? Sebagai temennya itu kita harus berbuat apa untuk membantu dia keluar dari satu yang harus dilakukan, diri kita sendiri kualitasnya dikuatkan, kualitas batin, pikir ibadahnya, pikir ilmunya, terus tampil pinter, maksudnya baik tapi nggak harus umumin ya, kita sendiri dulu. Nah kalau ada teman itu ya ajaklah jalan untuk baik, kasihan orang tua ya, dengan sebisa mungkin mengajak, tidak harus menghakimi atau memutuskan kamu tuh nggak boleh kalau begitu ini. Pokoknya diajak terus untuk kebaikan tanpa kita menyatakan kalau aku udah baik, pokoknya gitu. Kalau gue yang udah di kamu juga nggak kuat kalau kayak gitu, tapi kamu bisa deh misalnya keluar dari apa ya, zona nyaman ya. Bahasanya apa? Zona nyaman. Nah, zona nyaman ya. Dari biasanya yang malas belajar mungkin karena kondisi orang tua, jadi jatuhnya ke malas belajar, ya kan? Insya Allah kalau kalian udah madep dan mau belajar terus, nanti yang lain juga akan memberikan pancaran kebaikan. Yakin Memberikan celah ya Bu ya. Membuat baik pada yang lingkungannya. Seperti kita kalau berteman pada orang, gimana itu hadis atau ininya, kalau berteman dengan orang yang jual minyak wangi ya kita jadi ikut wangi. Kita berteman dengan orang jual ikan asin ya kita bawa ikan asin misalnya, ya kan? Lingkungan sangat berpengaruh ya Kak ya. Ya betul. Jadi bergaul lingkungan. Bolehkah kita milih? Boleh nggak? Boleh. Milih. Boleh tanpa kemudian membuli ya. Maksudnya dengan yang baik dan bijaksana. Pesan terakhir nih Bu untuk motivasi untuk teman-teman kita yang ada di sini, yang mendengarkan maupun yang teman-teman yang di luar sana gitu. Oke, kalau pesan secara umum ya selalu kita muhasabah dan dengan dasar bersyukur. Syukurnya dibanyakin.
Dia selalu bersyukur terus ya Bu ya. Iyalah sayang, bayangkan saudara-saudara kita yang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh hari ini tidak bisa bernafas hidup dengan tenang, sebaliknya luar biasa perjuangannya. Kita bersyukur sehat, kemudian dengan bersyukur kita ingin menjadi Khalifatullah fil Ardh, itu amanat kita di hidup untuk berbuat baik dan membuat khairukum yang paling bagus kan yang bermanfaat. Untuk siapa? Diri sendiri dulu, terus lingkungan, orang tua, keluarga, terus lingkungan, nusa, bangsa, dan agama. Iya, jadi pesannya murid-murid sini bisa. Insya Allah cita-cita yang tercapai, syaratnya satu, sabar, yakin, dan juga optimis, serta kerja keras, usaha keras. Kemudian satu lagi, jauhi waktu-waktu, buang-buang waktu. Ya main game itu seperlunya ya, jangan kemudian main game terus. Ya, Kebanyakan anak-anak sekarang mainnya gadget mulu. oh ya gadget terus ya dikurangi. Ibaratnya gadget sama dengan pisau dan api ya, kalau kita manfaatkan akan sangat bermanfaat. Sebaliknya kalau kita menyalahgunakan ya berbahaya lah, ya sifatnya begitu. Tapi insya Allah saya yakin dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para dewan guru di madrasah, mudah-mudahan selamat dunia, selamat akhirat, beruntung dunia, beruntung akhirat, ya, manfaat dunia, manfaat di akhirat. Manfaat. Nah, sebelum kita akhiri, kita punya sedikit hadiah nih Bu untuk Ibu. Apa tuh? Oh Ini ya. sebagai piagam sertifikat sebagai narasumber di podcast Wih, luar biasa. Lebih. Terima kasih. Pakai gini-gini, mudah-mudahan. Ini Kak siapa namanya tadi ya? Aku Lupa. Nur Latifah. Latifah, Kak Dika, kedepannya jadi bukan sempurna tapi bisa menatap masa depan dengan penuh ceria, syukur, dan sukses. Ya, Sukses amin. lahir, sukses batin. Amin ya Orang Allah. tuanya seneng ya, jadi punya anak yang soleh, solihah. Terima kasih ya. Ya Ibu, terima kasih juga. Terima kasih Ibu atas waktu dan inspirasi. Oke, sama-sama. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap dari kita, dan maaf juga ya Ibu kalau misalkan ngomong yang Sama-sama semangat luar biasa ya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.